berinvestasi di reksadana. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan definisi investasi tidak langsung. Apa sih itu? Indirect investment atau investasi tidak langsung merupakan aktivitas menanam uang secara tidak langsung melalui suatu cara dengan cara membeli surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu seperti saham, obligasi, ataupun reksadana. Selanjutnya ada landasan hukum investasi tidak langsung. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang termasuk penanaman modal atau investasi tidak langsung ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan juga di pasar uang. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai kegiatan investasi portofolio ini berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Karakteristik investasi tidak langsung. Yang pertama itu investasi kurang dari 1 tahun. Yang kedua, investor tidak melakukan pengelolaan dan juga pengawasan secara langsung. Yang ketiga, adanya movement money. Yang keempat, jika ada kerugian, maka investor tidak dapat menggugat pasar modal. Yang kelima, tidak dibatasi oleh tempat. Dan yang keenam, tidak harus membentuk badan usaha. Baiklah, selanjutnya ada manfaat dan jenis dari investasi tidak langsung. Manfaatnya seperti terhindar dari dampak inflasi, menambah nilai uang, sumber penghasilan tambahan, dan sebagai tabungan hari tua. Lalu jenisnya dengan menggunakan surat berharga seperti saham, obligasi, sekuritas kredit, waran, dan REIT. Lalu selanjutnya ada mekanisme investasi tidak langsung. Mekanismenya seperti transaksi reksadana dilakukan oleh investor dengan cara membeli unit penyertaan dari manajer investasi dan menjualnya kembali ke manajer investasi. Lalu selanjutnya ada proses. Proses tersebut dapat dilakukan dengan secara langsung atau melalui agen penjual. Selanjutnya, transaksi reksadana dibagi menjadi 3, yaitu transaksi pembelian atau subscription, selanjutnya ada transaksi penjualan redemption, lalu transaksi pengalihan switching. Nah, transaksi pembelian ini dibagi menjadi transaksi pembelian pertama atau new subscription, selanjutnya ada transaksi penjualan redemption, lalu transaksi pengalihan switching. Transaksi pembelian ini dibagi menjadi transaksi pembelian pertama atau new subscription, transaksi penambahan atau top up, transaksi berkala, dan transaksi pembelian produk baru. Lalu ada transaksi penjualan, yaitu transaksi atau bisa disebut juga dengan pencairan dalam reksadana yang dikenal dengan istilah redemption. Lalu selanjutnya transaksi pengalihan atau switching adalah pemindahan investasi dari suatu reksadana ke reksadana yang lain tanpa menjual reksadana yang lama. Oke, selanjutnya apa sih manfaat masa depan dari investasi tidak langsung? Nah, manfaat masa depan di masa depan nih itu adalah dikenal sebagai bunga. Dimana bunga ini tuh bisa diartiin sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah gitu kan, dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada kreditur ataupun nasabah yang memperoleh pinjaman. Jadi masa depan dari investasi tidak langsung itu adalah mendapatkan bunga seperti itu. Oke, selanjutnya tadi kita udah tahu nih apa sih manfaat di masa depan kalau kita investasi secara tidak langsung gitu kan. Nah, selanjutnya nih kita harus tahu gitu kan, kita investasi tidak langsung tuh di mana perusahaannya gitu kan. Nah, sebenarnya perusahaan investasi itu apa kan gitu. Nah, perusahaan investasi ini adalah sebuah badan usaha yang dimiliki swasta maupun yang dimiliki sama umum ataupun pemerintah yang mengelola, menjual, dan memasarkan dana kepada publik seperti itu. Dan nanti produknya tuh bakalan dijelasin di akhir. Contohnya apa sih gitu kan. Nah, jenis-jenis perusahaan investasi. Yang pertama ini ada unit investment trust gitu kan. Terus yang kedua ada closed end investment company, lalu ada open end investment company gitu.
Oke, selanjutnya itu kita udah ngebahas nih apa sih sebenarnya perusahaan investasi itu, gitu kan. Nah, sekarang gimana sih kita bisa mengukur kinerja kinerja sebuah perusahaan investasi gitu kan. Pengukuran kinerja investasi itu bisa kita gunakan dengan dua pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan EVA dan juga pendekatan ROI. Nah, EVA ini adalah singkatan Economic Value Added. Nah, Economic Value Added ini rumusnya itu adalah laba operasi setelah pajak. Jadi laba yang kita dapetin ya setelah kita bayar pajak itu dikurangin sama rata-rata tertimbang biaya modal dikali total modal yang dipakai. Itulah ketemu EVA atau Economic Value Added. Nah, yang kedua ini adalah ROI. ROI ini sering banget kan ya kita dengar, yaitu Return on Investment gitu. Return on investment ini rumusnya apa? Yaitu laba operasi dibagi sama rata-rata aktiva operasi. Nah, laba operasi itu kan kayak laba dari operasional tuh berapa gitu. Laba pendapatan usaha dikurang sama beban usaha itu tuh disebutnya laba operasi gitu. Dibagi sama rata-rata aktiva operasi seperti itu. Materi selanjutnya yaitu berinvestasi secara internasional melalui perusahaan investasi. Investasi internasional adalah modal yang dipasok oleh penduduk suatu negara ke penduduk negara lainnya. Ada dua macam kategori dari investasi internasional. Yang pertama ada penanaman modal asing langsung. Investasi yang dilakukan untuk tujuan secara aktif mengendalikan kekayaan, aset atau perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara-negara tujuan. Negara di mana terdapat kantor pusat induk disebut negara asal, dan setiap negara lainnya di mana perusahaan tersebut beroperasi disebut negara tujuan. Melalui investasi langsung luar negeri inilah, investor dapat memiliki seluruh atau sebagian kepemilikan perusahaan yang produktif. Contohnya, properti, aset, pabrik, kantor perwakilan perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada portofolio investment atau investasi portofolio. Investasi portofolio adalah pembelian aset-aset keuangan asing untuk tujuan memperoleh tingkat pengembalian ataupun keuntungan yang diinginkan, bukan untuk memegang penuh kendali atas sebuah perusahaan atau bisnis di negara tujuan. Contohnya adalah pembelian aset keuangan di luar negeri seperti saham, obligasi, sertifikat deposito, dan lain sebagainya. Menurut Standar Akuntansi Keuangan 2002, yaitu dalam PSAK nomor 49, pengertian reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jenis-jenis reksadana berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada reksadana perusahaan atau company funds. Reksadana berbentuk perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha mengelola portofolio efek. Investor yang tertarik berinvestasi pada reksadana tersebut dapat membeli saham yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Yang kedua, ada reksadana kontrak investif kolektif atau collective investment contract funds. Reksadana yang dibentuk berdasarkan suatu kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian. Selanjutnya ada 4 golongan besar reksadana yang ditinjau dari portofolio investasinya. Yang pertama ada reksadana saham atau stock fund. Reksadana saham yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas atau saham. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap atau bond funds. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek yang bersifat hutang. Yang ketiga ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang yaitu reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang. Efek pasar uang sendiri didefinisikan sebagai efek-efek hutang yang berjangka kurang dari 1 tahun. Yang terakhir ada reksadana campuran. Reksadana campuran atau RDCP dapat melakukan investasinya baik pada efek hutang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Definisi reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek hutang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori RDPT dan RDSH. Untuk materi selanjutnya kita membahas mengenai hedge funds. Jadi selain reksadana ada juga yang namanya hedge funds. Apa sih hedge funds tersebut? Hedge funds atau pengelolaan investasi global merupakan suatu dana yang dikumpulkan dari berbagai nasabah yang biasanya berasal dari lapisan atas. Lalu dikelola secara privat oleh funds manager sehingga tidak dibatasi oleh aturan-aturan investasi layaknya suatu reksadana, dengan tujuan mengoptimalkan imbalan hasil dan resiko kerugian. Karakteristiknya di sini ada 4, yaitu
Yang pertama hanya tersedia bagi investor berkualifikasi. Yang kedua, dana nilai lindung bersifat luas. Yang ketiga, investasi menggunakan pinjaman dana. Lalu, dana lindung nilai memiliki struktur 2N20. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ini yang pertama, investasi dana lindung nilai tergolong fleksibel. Yang kedua, bentuk investasi beragam. Yang ketiga, keuntungan relatif tinggi. Dan selanjutnya memiliki strategi investasi agresif yang didukung dengan diversifikasi portofolio yang matang. Selain kelebihan, ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, risiko kegagalan tergolong tinggi, lalu modal yang dibutuhkan relatif besar, serta tidak semua orang dapat berinvestasi. Jadi begitu materi pada pertemuan kali ini yang membahas mengenai berinvestasi di reksadana. Kesimpulannya itu adalah HEDFunds maupun reksadana termasuk dalam kategori investasi tidak langsung. Dalam kedua instrumen ini, investor tidak langsung membeli aset individualis, melainkan membeli unit penyertaan atau saham dari dana yang dikelola oleh manajer investasi. Dengan berinvestasi di kedua jenis dana ini, investor mendapatkan keuntungan dari pengelolaan profesional dan diversifikasi portofolio. Meskipun metode dan strategi yang digunakan oleh masing-masing dapat dibedakan. Sekian. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Nah, itu dia materi terkait berinvestasi di reksadana. Sampai bergabung di materi selanjutnya.